Perdagangan daging anjing di Kota Solo sudah berlangsung sekitar 3 generasi. Dan selama itu pula banyak orang menggantungkan hidupnya di perdagangan daging anjing ini. Dulu sempat perdagangan daging anjing, olahan anjing itu dinamai dengan sate jamu. Dan banyak juga wisatawan pendatang yang terkecoh dengan kuliner ini. Akhirnya di tahun 2004 Bapak Wali Kota yang waktu itu dijabat oleh Jokowi kemudian membuat persetujuan dengan para pedagang dengan mengubah sate jamu menjadi sate guguk yang lebih eksplisit membicarakan mengenai komoditas yang sedang dijual. Namun justru setelah itu penolakan-penolakan mulai muncul. Kampanye-kampanye pelarangan daging anjing, anti konsumsi daging anjing makin marak terjadi. Dan sampai 5 tahun belakangan ini perdagangan daging anjing makin terganggu, dan sampai di 1 bulan terakhir itu ada penangkapan yang cukup besar, sekitar 200 ekor anjing diamankan dan para pelakunya dipenjara. Akhirnya ini membuat suplai daging anjing terhenti, dan praktis sekitar 27 pedagang daging anjing di Kota Solo memberhentikan dagangannya. Dan sampai saat ini terdata sekitar 100 lebih pedagang daging anjing di Solo Raya yang juga tak jelas nasibnya. Bagaimana nasib mereka sekarang? Ikuti saya. Tribuners pasti sudah mendengar berita mengenai penangkapan sekitar 200 anjing yang ditangkap di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang. Dan itu ternyata menjadi suplai terakhir bagi para pedagang anjing, salah satunya di Kota Solo. Dan di Solo ini setidaknya ada sekitar 27 pedagang anjing yang sekarang berhenti berjualan karena beberapa supplier yang lain juga takut untuk mensuplai anjing-anjing dari berbagai daerah. Kali ini kita akan mendatangi salah satu pedagang anjing di Kota Solo yang sudah 3 minggu ini dia berhenti berjualan karena tidak ada suplai daging anjing yang masuk. Kita akan ngobrol dengan Pak Agus, salah satu pedagang daging anjing yang sudah cukup lama berdagang di Kota Solo. Mungkin langsung ke apa? Kandang. Anu nggih. Kandangnya nggih, siap. Kalau saya dari 97 sampai sekarang berarti kan 26 tahun jalan, Mas. Sudah itu 26 tahun. Hampir 26 tahun lah. Kalau awalnya dulu mulai melirik bisnis ini apa? Ya karena mungkin ijazah saya yang kurang mumpuni untuk bekerja di perusahaan-perusahaan itu, kita coba melamar pekerjaan yang waktu itu agak kesulitan, di sana sini nggak diterima ya. Dulu itu namanya sate jamu, Mas. Yang waktu itu orang-orang tua dulu memberi nama sate jamu. Memang diolahnya menjadi sate ya, Pak? Seperti sate kambing? Iya, memang dulu itu ada 2 macam. Satu dagingnya dipakai untuk sate, kemudian untuk tulang-tulangnya itu dibuat seperti tengkleng atau rica-rica itu. Ada nggak Pak yang cukup legendaris di Solo, kuliner guguk? Ada itu di Solo itu yang paling terkenal dulu Mbah Kardi Komplang itu. Di mana itu Pak? Di warungnya? Di dekat jembatan Komplang. Tapi karena sekarang itu ada pembangunan di Surakarta yang masif, Mbah Kardi kegeser di shelter
sekarang masuk ke perkampungan. Itu paling laris dulu. Namanya itu yang memang sudah ada sebelum saya lahir, namanya sate jamu. Namun di tahun 2004 itu ada masyarakat atau laporan masyarakat ke wali kota waktu itu Bapak Joko Widodo. Dia mengatakan kalau kita masuk warung keliru kan gitu, katanya sate jamu, sate dan jamu, tetapi malah disuguhi daging guguk kan gitu. Nah, awal dari itu di tahun 2004 awal Pak Jokowi memimpin kota Surakarta ini, nama itu diubah. Kita semua pedagang waktu itu ada 48 pedagang guguk ya, kita dikumpulkan di balai kota, itu disuruh mengganti namanya yang dulunya sate jamu menjadi rica-rica guguk. Nah itu sampai sekarang, dan malah ini menjadi polemik karena kita disuruh memperjelas, di sisi lain ini menjadi polemik bagi pecinta hewan mungkin yang sudah kok sekarang marak yang namanya sate guguk kan gitu. Sementara pihak Dinas Pertanian menyebutkan jika sesuai Undang-Undang Pangan, anjing tidak diperkenankan sebagai hewan konsumsi namun hanya sebagai hewan peliharaan. Dinas Pertanian juga menjelaskan jika sebenarnya daging anjing ini tidak layak untuk dikonsumsi dan disebut ilegal. Pemkot Solo sendiri selalu melakukan pengawasan pada daging anjing yang diedarkan oleh para penjual walaupun itu berasal dari luar kota Solo. Karena diketahui bahan-bahan daging anjing itu kebanyakan bersumber dari Jawa Barat, dan Jawa Barat sendiri belum masuk daerah kategori bebas rabies. Karena kan juga ini kita memang tidak serta-merta kan, kita tetap jalan tengah artinya misalkan ya kita juga tidak menyalahkan dari komunitas anjing karena itu memang bukan bahan pangan sehingga itu bukan merupakan hewan peliharaan, memang tidak bisa atau tidak layak untuk dikonsumsi, tidak diperkenakan untuk dikonsumsi. Namun demikian kan juga dari segi ekonomi ekonomi masyarakat ya diharapkan misalkan nanti terjadi pelarangan ya mungkin bisa kita arahkan, kita alihkan untuk berusaha di bidang lain seperti itu. Tapi itu juga perlu usaha dari semua pihak lah, karena tidak hanya pemerintah saja. Ini juga perlu edukasi juga dari teman-teman pencinta anjing nih pada masyarakat atau juga pada para pedagang. Apakah ada mungkin semacam solusi ditawarkan ke para pedagang? Memang sementara itu belum ada, karena memang belum ada pertemuan antara pemerintah Kota Besar khususnya dengan para pedagang. Mungkin nanti kalau ada audiensi seperti apa ini dari pemerintah dengan sendirinya akan memberikan solusi yang terbaik bagi para pedagang. Apa dibuktikan Pak misalnya beralih ke komoditas lain? Ya memungkinkan juga karena memang beberapa tahun atau memang pernah dicoba juga ada yang beralih profesi dari penjualan anjing ke produk yang lain seperti mentok, kemudian daging ayam dan sebagainya. Karena tadi ya ada produk bahannya dan peminatnya juga masih ada yang akhirnya kembali lagi. Ya itu seperti di Karanganyar ya Mas, itu kemarin Bupati Karanganyar waktu masih aktif mereka memberi semacam modal untuk beralih profesi yang dulunya ke rica guguk disuruh beralih ke rica mentok. Itu diberi modal, bagi yang mau menerima modal itu sekitar 5 juta kalau nggak salah waktu itu, tapi untuk masyarakat Karanganyar yang jualan guguk. Tapi mereka tidak ada yang
jalan, karena mungkin rica mentok itu sudah terlalu banyak, Mas. Jadi mungkin yang langganan yang maunya daging anjing, mereka ya tidak ke situ lagi karena sudah beralih dan penghasilan mereka sepi, tidak ada omset masuk. Jadi ada yang tutup, ada yang sudah nggak jualan atau bekerja seperti pekerja kuli bangunan itu banyak. Pak Agus menampik proses penyembelihan daging anjing ini selalu dilakukan dengan cara dipukul atau ditenggelamkan ke dalam air. Ia menjelaskan jika kebiasaan di kota Solo mungkin berbeda dengan budaya di daerah lain. Ia mengatakan adanya penyembelih anjing yang melakukan pemukulan hingga menenggelamkan anjing itu dilakukan karena mungkin belum tahu caranya. Pun juga anjing merupakan hewan yang buas dan tidak bisa disamakan dengan menyembelih sapi atau kambing. Ini apa ya? Biasanya buat gantung Iya, anjingnya ya. Ini digantung dulu. Berarti kan posisinya Cuk. di karung, masih dikarungin gitu Iya, ya biasanya ya. kalau yang nggak buas ya lepas nggak apa-apa. Oh, terus digantung ini. Lehernya digantung, kemudian setelah lemas kita turunkan, baru kita potong. Oh, dipotong di sini. Sudah 1 Bulanan ya Pak ya? Ya, nggak beroperasi. potong ya, Pak, ya? Iya. Ini penggunaannya apa aja Pak? Ya kalau yang kecil-kecil itu untuk seperti ngelatih itu apa? Ngambil kulitnya. Sampai saat ini belum pernah ya. Nggih, Memang belum pernah. Kebetulan belum pernah. Tapi kan yang kemarin yang dari Semarang kan ada yang terindikasi rabies. Tapi sementara untuk yang masuk di Solo sampai ini memang belum pernah terindikasi rabies. Kalau rabies itu kan tadi sudah disebutkan Bapak Kepala Dinas, itu kan penularannya lewat air liur di luka yang terbuka. Kalau dagingnya itu sudah dimasak, virusnya mati. Virusnya mati. Yang berbahaya untuk rabies ya di sini ya, itu pada saat anjing tersebut hidup. Iya. Jadi justru lebih, kalau kita bicara penularan, lebih berpotensi penularan anjing hidup. Iya. Terus dia kan menggigit. Kan namanya kan, nama lainnya kan anjing gila ya. Jadi dia selalu menggigit. Ya kalau kita maunya ya terus jalan supaya ekonomi kita juga jalan. Karena sudah hampir 1 bulan ya, kita sudah nggak jualan. Terus mau makan apa kan gitu, kita juga menghidupi keluarga, juga punya UMKM di bank. Ya yang harus dipikirkan pemerintah, kalau memang kita disuruh ganti atau disuruh menutup lapangan kerja ini, mohon kepada pemerintah untuk memberikan solusi yang itu. Kita diberi pekerjaan yang lain atau diberi modal, monggo. Saya cuma pasrah aja kepada pemerintah bagaimana yang baik kan. Kami garis bawahi memang anjing itu bukan termasuk bahan pangan, sebaiknya untuk bisa tidak untuk dikonsumsi karena kita tidak mengetahui keamanan dari hewan tersebut. Ya, mohon nanti untuk tidak mengkonsumsi daging anjing.